Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita berada di malam yang puncak. Nabi sallallahu mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu ketika masuk di 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, beliau menguatkan ikat pinggangnya, lalu beliau meninggalkan istrinya, lalu beliau pergi iktikaf, mencari ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar dan malam 21, 22, dan cari dia, kata Nabi sallallahu, dia lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih. Belum tentu umur kita sampai di dalam 83 tahun lebih. Maka bersyukurlah dan bergegaslah dan semangatlah. Seseorang apabila dia bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Seseorang apabila dia melalaikan, maka dia akan sengsara. Maka bersyukurlah kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Dan puncak dari amalan, kata Nabi sallallahu, innamal a'malu bi khawatim. Penentuan amal itu di akhir, kata Nabi sallallahu. Maka akhir-akhir perbaikan. Dulu mungkin dari awal Ramadan kita lemah, kita lalai, kita kurang, ini tinggalkan, kata Nabi sallallahu. Fokuskan dengan yang terakhir, karena itulah penentuan. Maka bersyukurlah kepada Allah, introspeksi diri, muhasabah diri, kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berserta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar dari moderator tadi, ini adalah hari-hari yang terbaik. Para ulama mengatakan 1000 bulan. Siapa yang melakukan sholat, sama artinya kalian melakukan sholat 1000 bulan. Siapa yang melakukan berimpak, maka kalian berimpak 1000 bulan. Barang siapa yang membangun masjid, tadi disebutkan, maka ini kesempatan emas. Bergegas, paksakan istri, paksakan anak, cari harta, berusaha untuk berimpak masjid. Kata Nabi sallallahu, man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di muka bumi ini, maka Allah bangunkan baginya rumah dan istana di surga. Seandainya malam ini, malam Lailatul Qadar, kita berimpak untuk rumah Allah, maka 1000 tahun kita berimpak, 1000 tahun kita bersedekah. Maka ini luar biasa. Maka semangat, bergegas. Iman, kata Nabi SAW, iman itu membuat kita semangat. Kalau kita logikakan mungkin mustahil, tidak akan pernah sampai. Maka bergegaslah dengan keimanan. Mudah-mudahan kita diterima, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi adik-adik, mungkin tema yang diberikan oleh PMB yaitu keutamaan sholat sunnah. Mungkin adik-adik bisa mencatat berkaitan tentang sholat sunnah. Sholat, kata Nabi sallallahu, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholat, kata Nabi sallallahu. Jika seseorang memiliki sholatnya baik, maka baik amalan-amalan yang lainnya. Jika amalan sholatnya buruk, maka amalan yang lain juga akan menjadi buruk. Lalu Allah menyeru, kata Nabi sallallahu. Lalu Allah menyerukan kepada malaikat, wahai malaikat, apakah dia memiliki sholat sunnah? Jika seseorang memiliki sholat sunnah, maka di antara sholat sunnah itu mengisi kekosongan di antara sholat wajib. Seandainya kita sholat wajib, mungkin kita kurang fokus, tidak khusyuk, dan juga yang lainnya. Sesungguhnya sholat sunnah itulah yang menutupi kekurangan dari sholat wajib. Apa keutamaan sholat sunnah? Dari istri Nabi SAW, dari Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat
dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Dan dikuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Para ulama mengatakan, kata Aisyah, sholat apa? Yaitu sholat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Dia adalah sholat rawatib. Maka sholat rawatib ini adalah tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jika seseorang ingin minta dibangunkan rumah di surga, maka bersungguh-sungguh. Dan para ulama mengatakan, jika seandainya ada yang mengatakan 10 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat, maka jagakan sholat ini, maka kita akan dibangunkan rumah di surga. Ini harus sungguh-sungguh dan keyakinan. Kalau kita berlogika, mungkin mustahil. Betul. Seandainya kita dunia merasakan, mungkin kita hanya membangun rumah susah, kita sewa sana, sewa sini. Tapi Nabi SAW memberi kabar gembira. Jika kita sudah sulit hidup di dunia, maka berusaha kita lakukan sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu sholat rawatib. Maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian sholat malam. Nabi SAW mengatakan, maukah kalian masuk surga dengan selamat? Kata para sahabat, apa itu Rasulullah? Sebarkan salam, lalu memberi makan, kemudian bersilaturahimlah kepada keluarga kalian, kemudian sholat malamlah kalian tatkala manusia sedang tidur. Dakhalal jannah bisalamin, kata Nabi SAW. Maka masuklah kalian dengan selamat, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Kemudian keutamaan sholat sebelum fajar, yaitu sholat sunnah sebelum fajar. Sholat ini betul-betul dijaga oleh Nabi SAW. Meskipun beliau safar ataupun beliau berada di kota Madinah, beliau betul-betul menjaga sholat sunnah sebelum subuh. Kenapa sampai Nabi SAW menjaga sholat tersebut? Kadangkala ketika beliau lupa, beliau melakukan sholat sunnah sebelum fajar setelah sholat subuh, yaitu mengqadhakan. Jadi siapa yang membiasakan sholat sunnah sebelum subuh, lalu ketika dia lupa, boleh dia mengqadhakan. Mau dia mengqadhakan siang, mau dia mengqadhakan mungkin pagi, itu dibolehkan kata para ulama. Karena sholat ini betul-betul dijaga oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah melakukan hal demikian. Kemudian apa keutamaan Nabi SAW menjaga? Kata Nabi SAW, rakaatan khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia yang kalian kejar-kejar, kata Nabi SAW. Lebih baik daripada dunia berserta isi-isi dunia, itu jauh lebih baik 2 rakaat sebelum fajar. Lihat, Nabi SAW mengatakan, ini membutuhkan keimanan. Siapa yakin, maka dia akan selamat, dia akan bahagia. Maka kita lakukan, nggak perlu kita lihat kanan kiri, kita lakukan. Seandainya iqamah dikumandangkan, sabar, nggak perlu kita marahkan muazin. Mungkin setelah sholat subuh kita lakukan. Betul, orang mengatakan, kan setelah sholat subuh tidak ada sholat sunnah. Tapi kita katakan, saya melaksanakan sholat subuh sebelum sholat subuh. Jadi saya mengqadhakan sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Ini dibolehkan dalam Islam. Kemudian sholat syuruk. Apa itu sholat syuruk? Setelah sholat subuh lalu kita qiraatul Quran sampai matahari naik sejengkal, kata Nabi SAW. Apabila sampai matahari naik seujung tombak ataupun sejengkal, mungkin jam 6 lewat ataupun demikian, ketika itu laksanakan sholat 2 rakaat, yaitu syuruk. Apa keutamaan, kata Nabi SAW? Keutamaan sholat syuruk adalah sama kalian melaksanakan pahalanya seperti haji dan umroh. Tamatan, sempurna, 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 kata Nabi SAW. Sampai 3 kali Nabi SAW mengatakan sempurna, sempurna. Maka jagalah sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah ini menutupi dari kekurangan sholat wajib. Jika kita katakan, bagaimana dengan sholat wajib? Maka sholat sunnah tidak akan bisa mengalahkan perkara wajib. Pernah ada seorang wanita, Nabi SAW lalu duduk para sahabat. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya di sana ada seorang wanita, yaitu seorang wanita. Dia qiyamu bil lail. Dia wanita yang menghidupkan malamnya dengan sholat malam. Kemudian dia qiyamu bin nahar. Dia menghidupkan puasa di siang hari, puasa sunnah. Lalu dia berinfak, dia bersedekah, kemudian melakukan amal-amal soleh yang lainnya.
Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya wanita itu tidak bisa menahan lisan. Dia menyakiti orang lain, dia menghibah orang lain. Lalu Nabi SAW mencela orang tersebut. Kata Nabi SAW, hiya finnar. Lihat, tidak ada manfaat sunnah-sunnah yang kita lakukan, tetapi kita melakukan perkara yang haram. Yang kedua, kata para sahabat, ya Rasulullah, ada di sana seorang wanita. Dia cukup melaksanakan sholat, perkara-perkara wajib, sholat wajib, kemudian puasa wajib, kemudian berinfak dan sedikit, tidak berlebih seperti wanita yang pertama. Kata Nabi SAW, lalu dia menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, dia sabar, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Kata Nabi SAW, ia bil jannah, menunjukkan perkara wajib tidak bisa mengalir perkara sunnah. Maka demikian, maka bersungguh-sungguhlah kita banyak melakukan kebaikan, maka jaga lisan, maka jaga kebaikan. Apalagi kita berada di 10 terakhir di bulan Ramadan, karena ini kesempatan emas, belum tentu kita berada di Ramadan berikutnya. Maka bergegas, paksakan diri. Waktu singkat, waktu cuma 10 hari. Jika kita sia-siakan, maka dia itu menjadi bumerang bagi diri kita. Apabila kita bersungguh-sungguh, maka dia akan menyelamatkan diri kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita di malam yang terbaik, di antara malam lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.